Mungkin di sini Pak Sumarlin bisa kasih penjelasan, Pak Sumarlin, tentang keterangan dari Ustadz Abdul Somad bahwa kekristenan udah rusak gitu. Pak Sumarlin setuju nggak sih? Silakan Pak Sumarlin. Pertama ingin saya katakan, saya tidak mewakili siapapun di sini, di sini ya, kecuali diri saya sendiri dan apa yang saya ketahui dari agama yang saya belajar dengannya, supaya tidak disalahpahami bahwa statement-statement saya atau mewakili Islam secara keseluruhan. Tidak, karena saya orang lemah ilmu ya. Itu satu. Kedua, kaitannya dengan kalau ada statement seperti itu, kekristenan sudah rusak sejak tahun 325. Kalau yang kami pelajari bahwa apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan kebetulan juga dibenarkan oleh, nanti bisa saya cari-cari lagi videonya Profesor Balterman, bahwa Kristen proto-ortodoks, artinya yang awal mula itu ya monoteisme gitu. Mungkin bisa saya sampaikan, itu sih yang saya ketahui kalau tentang itu. Kalau soal setuju tidak setuju, saya nggak mau ikut-ikutan deh di dalam hal ini tentang hal itu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Boleh tanya Pak Sumarlin sebentar, apa sih landasannya yang membuat Bapak mengatakan bahwa bertauhid itu adalah Tuhan yang benar, Pak? Dari mana dasarnya, dari mana asalnya, dari mana beritanya, dari mana sejarahnya tauhid itu Tuhan yang benar, Pak? Baik, saya akan menanggapi beberapa statement Bapak Ibu sekalian di Zoom ini. Mungkin dengan menanggapi itu Bu Uti bisa sedikit mendapat gambaran. Pertama, kaitannya tentang kata Allah sendiri, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah nama memang benar Pak Erwin atau Pak siapa tadi yang menjelaskan bahwa sudah digunakan sebelum kenabian Muhammad SAW itu sudah digunakan ya. Orang Kristen Yaman juga menggunakan nama Allah. Kita ke Arab sekarang atau kemana daerah-daerah yang berbahasa Arab, kalau yang mereka yang beragama Kristen ya menyebut Allah juga. Demikian juga dengan halnya Yahudi, tidak ada perselisihan antara mereka. Ya. Juga kaitannya tentang apakah Isa dan Yesus itu berbeda atau sama segala macam, tidak ada perselisihan di antara mereka tentang hal itu. Berselisih ya kita sekarang ini. Gitu. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada saat manusia itu di kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi melalui perantaraan lain dengan alasan bahwa para perantara itu satu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, atau dua bahwa mereka bisa mendekatkan kita kepada pencipta kita. Ketiga ya salah satunya adalah alasan Kristen bahwa Yesus itu atau Isa itu adalah tanda kutip dalam quote-unquote ya adalah inkarnasi dari Allah atau inkarnasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih yang menjadi pokok masalahnya sebenarnya gitu. Ya, Bapak mengatakan tadi Tuhannya sama. Ya, pertanyaan saya sejak awal Bapak mengatakan Tuhannya sama-sama Allah gitu. Pertanyaan saya, kenapa waktu Allah mewahyukan firman-Nya, dia mendiskreditkan orang Yahudi, bahkan dia mengatakan dia melaknati orang Yahudi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi itu dikatakan adalah kekasih Elohim ya. Elohim mengasihi bangsa itu ya, bangsa itu umat pilihannya, bahkan dikatakan bagaikan biji matanya. Bagaimana bisa Bapak mengatakan ini dua oknum yang sama, Pak? Kalau di tempat Bapak, bahkan Yahudi itu adalah makhluk seburuk-buruknya, bahkan telah Allah melaknati orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Bagaimana bisa, Pak? Secara logika aja nggak masuk akal itu, Pak. Nggak mungkin itu satu oknum yang sama, Pak. Itu dari dulu loh Pak, sejak awal loh Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu wahai bangsa Yahudi. Maksudnya bahasa Yahudi yang ada pada zaman itu gitu. Alaikum pada kalian semua, ini kitabnya berbicara pada bangsa Yahudi di masa Rasulullah waktu turunnya ayat ini. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan anni faddaltukum 'anil alamin. Saya sudah memfaddaltukum 'anil alamin, membuatmu menjadi suatu bangsa yang melebihi seluruh bangsa di alamin, di seluruh alam.
Kalau di dalam agama kita ada namanya alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta raya ini, gitu. Banyak alam, alam malaikat dan segala macam. Jadi mereka memang dilebihkan gitu. Kemudian disebutkan tentang keingkaran mereka. Pokok permasalahan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di zamannya adalah siapakah yang mereka tunggu itu? Mereka jauh-jauh datang dari kampungnya ke Arab situ menunggu Nabi yang akan datang itu gitu. Jadi siapakah Nabi atau Mesias itu yang diutus itu gitu. Itu yang mereka tunggu-tunggu di Arab itu. Jadi bukan mereka bertentangan tentang masalah siapa sang pencipta, tapi siapakah yang yang ditunggu Mesias yang mereka tunggu itu, apakah betul si ini gitu. Seperti itu. Pak, saya nanya jadi, Pak, ada istilah ada kata monoteisme nggak di Alkitab Yahudi dan Alkitab Islam? Kata monoteisme. Kita menggunakan Bapak nggak jawab saya itu apa sih landasannya tauhid itu betul gitu Pak? Bapak nggak jawab saya. Tar dulu Bu. Kalau nggak ada kata monoteis, kalau nggak ada kata monoteis di kitab suci, ya itulah Trinitas. Itu cuma istilah Pak. Memang nggak ada di kitab suci kami. Sama dengan monoteisme. Itu upaya menggambarkan keesaan Allah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Pak, jangan salah. Trinitas itu memang dimunculkan 325 di Nicea. Tapi sebelum kata Trinitas, itu Theophilus, seorang uskup di Antioquia, itu sudah menggunakan istilah triados dalam bukunya. Triados. Jadi baik. Itu istilah aja Pak, sama kayak monoteisme. Kalau begitu pertanyaan saya balik, di mana kata monoteisme di kitab suci Bapak? Baik. Ya, baik. Ya mungkin sabar dulu Bos ya, saya jawab. Sebentar Pak Sumarlin, nanti Pak Sumarlin ya. Jadi sebenarnya kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, dan menurut para polemikus Muslim juga yang kutanya, kata tauhid juga tidak ada di Quran. Jadi sebenarnya kalau orang Muslim mempersoalkan istilah Trinitas atau Tritunggal karena tidak ada di dalam Alkitab, maka sesungguhnya sebelum kalian bertanya, tanya dulu kepada diri sendiri. Kalau nggak bisa bertanya kepada diri sendiri, tanyalah kepada rumput yang bergoncang. Oke, sekarang gini Pak Sumarlin ya. Zaman Taurat dan para nabi sampai Yesus tetap menyatakan Allah itu Yesa. Di situ ya. Ada dasarnya ini. Jadi baru zaman Yesus, zaman murid-muridnya tetap juga menyatakan Allah itu Esa. Markus 12:29. Oke, Yudas. Pengakuan iman rasuli, perhatikan di sini, merupakan tradisi dari gereja zaman kuno di gereja barat. Bahkan nanti gereja timur juga ya. Pengakuan ini bukan dibuat oleh para rasul secara langsung, namun isinya menyimpulkan ajaran-ajaran rasul. Oleh karenanya maka disebut pengakuan iman rasuli. Memang tidak diketahui persis kapan dibuat. Sebutan pengakuan iman rasuli diperkenalkan Rufinus, penulis kuno. Itu kalau sejarah ya. Tetapi istilah-istilah ini pun nanti tentang kalau Tritunggal kita bisa lihat. Ada suara. Kita lihat ya. Jadi tahun 325 itu ada Presbiter Arius, tolong di-mute. Patria Alexander dikatakan menolak keilahian Yesus sebagai firman yang kekal ada dalam diri Allah yang diutus menjadi manusia. Karena bagi dia firman ciptaan. Ini yang menjadi masalahnya. 381 itu tidak mengakui ada Makedonius. Tidak mengakui Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus Allah untuk menyertai dan diam di dalam diri orang percaya. Baru Muktamar Kalkedonia. Di sini menghadapi aliran Nestorian. Dua pribadi yang terpisah berbeda dalam diri Yesus. Ada perbedaan pendapat tentang Theotokos kepada Maria. Tapi ini sudah selesai juga pada waktu itu. Yang mulu pengakuan iman rasuli ini dipakai gereja oleh gereja Katolik dan Protestan, bahkan semua gereja sampai hari ini memakai. Ya, jadi ini menjawab ajaran tersebut, maka gereja timur dan gereja barat mengadakan dan menghasilkan namanya pengakuan iman Nicea Konstantinopel atau keputusan bersama. Di sini Pak, jadi kalau kita berbicara tentang monoteisme, di Yahudi jelas di PL monoteismenya itu jelas. Tapi kalau saya katakan monoteisme Yahudi dengan monoteismenya Pak Sumarlin berbeda, karena monoteisme Yahudi, firman Allah, roh Allah, kekal di dalam diri Allah. Tetapi kalau Bapak nanti katakan apa roh kudus itu di dalam iman Pak Sumarlin, kan mayoritas mengatakan itu kan Jibril. Sedangkan di kita Jibril itu kan malaikat ciptaan Pak. Coba kita lihat ini pengakuan iman rasuli ya.
di dalam pengakuan iman rasuli berbicara tentang Allah Bapa yang Esa itu kalimatnya pendek, Pak. Sedangkan berbicara tentang Roh Kudus di sini itu agak panjang. Kenapa agak panjang ini? Sedangkan berbicara tentang Yesus ini sangat panjang sekali. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena yang menjadi sorotan pada rumusan ini adalah tentang Yesus. Karena Yesus inilah yang mau diganggu-gugat oleh orang. Berbicara tentang bahwa Yesus ciptaan lah, lebih rendah dari macam-macam. Maka di dalam rumusan itu dibuat penjelasan tentang Yesus ini lebih jelas. Dan sebenarnya juga iman Kristen itu berpusat kepada Kristus. Bahkan kitab PL itu sebenarnya berbicara tentang Kristus. Cuma bedanya adalah di kitab PL, Kristus Mesias akan datang sebagai penebus. Walaupun memang Sang Firman sudah berteofani. Tadi Ibu Kritri sudah menyampaikan itu. Ada dia sudah menyampaikan juga. Baru kalau pengakuan iman Nisea, Konstantinopel, berbicara tentang Yesus itu juga sangat banyak. Lebih banyak ini dibicarakan ini. Kenapa? Karena sorot yang mau ditegaskan ini ya ini. Ini yang mau dipertegas di sini. Jadi yang mau saya sampaikan gini ya, supaya saya tidak bacakan, tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi pengakuan iman yang dibangun di atas dasar Alkitab tentang kebagaimanaan Allah yang Esa, yang kekal bersama firman dan rohnya, di mana Allah telah mengutus firman-Nya menjadi manusia dan rohnya diutus untuk menyertai orang percaya adalah pengakuan iman yang benar. Jadi pengakuan iman gereja itu sangat jelas menegaskan tentang apa itu Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah yang berbeda-beda dipisah-pisah atau dan lain sebagainya, tetapi Tritunggal itu adalah Allah yang Esa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Saya coba ya, saya kasih sedikit ini. Kalau apa nanti, ini pengakuan. Kesimpulannya gini Pak. Pengakuan iman rasuli dan iman Nisea adalah hasil dari rumusan rangkuman Bapak-Bapak gereja kuno yang dirangkum dari ajaran para rasul yang tertulis dalam Alkitab. Itu berarti orang Kristen atau pengikut Kristus sudah ada sebelum rangkuman pengakuan iman rasuli. Perhatikan Pak ya. Jadi iman Kristen itu tidak dibangun berdasarkan pengakuan iman rasuli. Artinya begini, kekristenan kitab suci sudah ada sebelum adanya rumusan ini, rumusan iman rasuli ini. Tetapi mengapa ada rumusan iman rasuli ini? Karena pada waktu itu ada sekelompok orang yang menyeleweng dari ajaran rasul. Sehingga para bapak-bapak gereja bersepakat merumuskan satu ajaran akidah iman. Jadi kekristenan lebih tua daripada rumusan ini. Jadi kekristenan itu dibangun di atas dasar ajaran Kristus dan para rasul. Tetapi ketika ada persoalan-persoalan maka diluruskan. Itu berarti bahwa sumber dari rumusan pengakuan iman rasuli diambil ini ya, dan dirangkum dari Alkitab yang telah ada dan digunakan oleh gereja sebelumnya, karena itu diterima dan diakui oleh gereja barat, kemudian barat dan timur. Jadi rumusan iman ini dirumuskan Bapak gereja, diambil dari Alkitab. Itu berarti bahwa rumusan tersebut merupakan penegasan, ini ya, penegasan secara ringkas tentang isi dari seluruh Alkitab yang telah dipakai gereja secara umum pada waktu itu. Jadi kalau Abdul Somad mengatakan Kristen sudah rusak 325. 325 bukan berbicara kanon. Tetapi 325 itu berbicara tentang bagaimana gereja menyikapi adanya penyimpangan-penyimpangan ajaran yang harus diluruskan. Jadi oleh karena itu, sejak pengakuan iman rasuli terbentuk, maka pengakuan yang dirangkum dari ajaran para rasul tersebut menjadi sangat penting untuk orang Kristen, walau kekristenan sendiri sudah ada sebelum rumusan itu terbentuk. Ini harus dipahami. Jadi Abdul Somad itu seorang dokter, dia tidak mengerti sejarah. Jadi sebenarnya ketika dia semakin banyak ngomong, dia semakin menunjukkan ketidaktahuannya di situ ya. Jadi pengakuan iman lahir oleh kebutuhan gereja dalam penyebaran Injil pelayanan gereja, sekaligus juga sebagai respon gereja terhadap ajaran yang menyimpang, ini ya saya sudah sebutkan tadi, yang menyimpang dari ajaran para rasul, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, maka pengakuan iman harus dimengerti dengan benar sesuai dengan konteks atau maksud perumusan. Menolak atau menerima rumusan ini terletak pada
Bagaimana orang dapat memahami rumusan tersebut dengan benar sesuai dengan konteks, latar belakang, dan tujuan dari perumusan. Jika orang mengerti konteks dengan benar, maka menghasilkan sebuah pengertian atau makna ajaran yang sejati. Tetapi jika orang tidak memahami, akan melahirkan sebuah ajaran baru yang menyimpang. Pengakuan iman rasuli bukan sekedar sebuah pengakuan yang dihafal, yang diucapkan, tetapi lebih kepada mengerti, ini ya, mengerti, mengenal, menghidupi, ya. Jadi mengerti, mengenal makna atau esensi dari pengakuan tersebut. Makanya bagi orang Kristen, tanpa memahami makna dari rumusan ini, walaupun dihafal, gak guna. Karena kekristenan itu bukan umat hafalan, tapi kekristenan itu adalah umat yang mengerti, umat yang memahami, dan umat yang menghidupi apa yang diimaninya itu. Jadi di sini jelas ya, iman Kristen tidak dibangun atas sebuah hafalan, tetapi karena pengertian, pengenalan akan apa yang dihafal, yang dinyatakan dalam perilaku sebagai orang beriman di tengah kehidupan. Rumusan pengakuan iman Kristen ini mengalami perubahan kalimat dari pengakuan iman rasuli kepada pengakuan iman Nisea, Konstantinopel. Tetapi tidak dengan esensi. Karena pengakuan iman itu dirumuskan sesuai dengan konteks, yaitu menghadapi ajaran dari sekelompok sekte yang berbeda. Memahami rumusan pengakuan dalam konteks perumusan akan mendatangkan pengertian yang jelas, tetapi jika tidak, maka akan melahirkan pengertian yang keliru. Saya bisa membuktikan ini tentang kata-kata yang mendukung. Kemarin saya sudah sampaikan ini, aku percaya kepada Allah. Dasarnya apa? Semuanya ada ya. Baru aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Dasar Alkitabnya ada. Ya, saya cepatkan aja. Karena saya tidak ini. Baru kali langit dan bumi. Apa buktinya bahwa Allah mencipta ini? Allah mencipta oleh firman. Allah memberikan hidup oleh roh. Jelas. Jadi rumusan itu jelas. Ada sumbernya. Baru pengakuan tentang Yesus Kristus anak yang tunggal. Ada dasar Alkitabnya ini semua. Pengakuan-pengakuan malaikat, pengakuan Yohanes, pengakuan Yesus sendiri, pengakuan Petrus, dan lain sebagainya. Semuanya ada dasarnya. Baru Tuhan kita, mengapa Yesus disebut Tuhan? Ada dasarnya. Jadi nggak asal-asal. Jadi kalau Irenaeus Dodo mengatakan Yesus diangkat Tuhan, jadi 325, itu namanya ahistoris. Asal ngomong, asal bacot. Tapi bacotnya tak ada dasar. Karena Yesus itu di zaman penulisan para rasul, sudah dipanggil oleh sebagai Tuhan. Tetapi makna Tuhan di sini pun harus dipahami lagi dengan jernih. Ya, yang kudus dari Allah, jelas ada ini data-datanya. Jadi rumusan ini bukan asal dirumus. Ini ya tentang pada hari ketiga kebangkitan Kristus, ada data-datanya semuanya ya. Saya tunjukkan aja ini. Baru duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Saya sudah jelaskan kemarin, data-datanya semuanya ada ini. Jadi rumusan itu tidak asal-asalan, tapi semua ada data-datanya di dalam Alkitab. Oke, ini saya tunjukkan aja. Oke, demikianlah dulu. Terima kasih, lanjutkan kawan-kawan. Oh, ada tadi. Terima kasih Pak Erben, penjelasannya mantap sekali. Ini ada materi dari Bro Edo ini kemarin, tapi aku sampaikan bahwa sebentar sekalian. Pak Erben kirim ke saya dong. Sebentar ya, saya sampaikan. Iya, gampang. Ya. Oke lah, terima kasih Pak Erben. Ini menanggapnya. Sebentar, biar saya tuntaskan ya, supaya Pak Sumarlin nanti boleh kok ini. Jadi ini ya Pak Sumarlin, ini. Jadi kata Tritunggal itu Pak, bukan berbicara berapa jumlah Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa. Ini dia. Ini, jadi harus dipahami dulu kata Trinitas dengan doktrin Trinitas. Jadi Trinitas itu Pak, ini saya kasih lingkaran ya, sedikit. Kawan-kawan mohon maaf ini. Jadi Allah yaitu Bapa, firman-Nya ada di dalam dirinya, kemudian firman-Nya menjadi manusia, disebut dia anak Allah. Kenapa anak Allah? Ini gelar, panggilan. Ya, baru rohnya, ada rohnya. Rohnya itulah Roh Kudus di situ. Sedangkan doktrin Trinitas itu rumusan yang dikembangkan, perhatikan nih Pak. Rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan. Di sini ini perlu dipahami. Dan ini berkaitan dengan penebusan nanti dengan keselamatan. Oke ya. Jadi itu Pak. Contoh di sini ya, di zaman PL, Allah itu Esa jelas ini. Allah yang Esa itu memiliki firman dan roh. Ini Pak dia. Di zaman PB jelas, Allah itu Esa Pak, tetap. Di zaman gereja berpedoman kepada
apa yang ada di sini. Jadi gereja di sini, Pak. Ini ya, baru ini gereja juga ke sini. Makanya orang Kristen menjadikan PL dan PB itu jadi kitab. Tetapi perbedaannya sedikit di sini. Roh Allah mendiami orang tertentu kalau di PL. Tapi kalau di PB, roh Allah itu diberikan kepada semua orang percaya. Tapi ini berkaitan dengan Yoel. Yoel pasal 2, Pak. Yoel pasal 2, bahwa Allah berjanji akan mencurahkan rohnya kepada semua orang yang percaya. Baru kalau di dalam PL, firman itu dikatakan berteofani. Di dalam PB, firman itu bukan lagi berteofani, tapi udah mengambil rupa manusia, mereselurui rahim perawan Maria. Dan inilah yang dirumuskan Bapak Gereja di dalam Tritunggal. Jadi Tritunggal itu kaitannya tentang bagaimana Allah yang Esa memiliki firman dan roh. Kalau di konteks PL, roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuannya, dan firmannya itu bertopani. Di PB, firmannya itu mendiami setiap orang percaya, diberikan, dan firman itu sudah inkarnasi, mengambil rupa manusia. Inilah yang Tritunggal itu, Pak. Jadi itu. Jadi supaya orang jangan salah memahami. Maka ini Tritunggal dasarnya ini. Allah yang Esa, yaitu Bapa Yahweh itu, dia memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Ini. Kalau berbicara istilah Tritunggal, tadi ada Bapak katakan, sebelum dirumuskan Bapak-Bapak gereja, sudah ada, itu sudah ada di sini. Sebentar, saya tunjukkan cepat. Ini ya. Udah ketok. Nah ini, Irenaeus, Uskup Lyon. Sudah ada Pak ini, tinggal dibaca. Baru Tertullianus 160 sudah ada Pak. Ya, jadi di situ Pak. Pak Erben, kayaknya cukup dulu Pak Erben. Kayaknya mereka tuh nggak begitu mengerti. Karena ini kan suatu doktrin yang ada di dalam gereja. Kalau gajah itu harus dipotong-potong, ditelannya pelan-pelan. Karena Muslim ini selalu mengatakan Tuhan itu tunggal. Padahal kata tauhid itu artinya unification atau penyatuan. Ya, apa yang disatukan Muhammad? Yang disatukan Muhammad adalah ilah-ilah di Ka'bah. Itu ada di dalam Quran. Ya. Jadi makanya ditauhidkan atau disatukan. Yang disatukan adalah banyaknya ilah-ilah yang di Ka'bah pada saat itu. Di bawah satu panji nama, ya. Namanya adalah Allah. Mohon izin menanggapi. Oke, silakan Pak Sumarlin. Ya, baik begini. Apa namanya menanggapi Bu Uti tadi tentang memang saya lihat kita atau teman-teman sebagian ya, kebanyakan orang-orang sebagian memandang dari dua sudut pandang yang berbeda, berbicara dua hal yang berbeda. Kaitannya tadi dengan tauhid atau monoteisme. Kalau di dalam Islam sendiri bukan tentang kebagaimanaan Allah itu, tetapi kebagaimanaan menyembahnya gitu. Itu satu, itu poinnya. Pak, keberapaan. Kalau di dalam Quran itu keberapaan Allah karena berangkat dari pagan Quraisy. Ini berbeda dengan Kristen yang berakar kepada tentang makanya syahadat kita itu la ilaha illallah, artinya dimenafikan semua sembahan dulu, kemudian menetapkan bahwa sembahan itu cuma Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu poin dari syahadat itu. Kaitannya tentang pengakuan iman rasuli atau syahadat segala macam tadi, saya tidak akan terlalu jauh ke situ, karena memang yang namanya konsep itu ya demikianlah adanya, kita menuangkan suatu konsep, mengambil suatu intisari dari suatu ajaran. Itu bukan hal yang hal yang perlu saya istilahnya perdebatkan, karena yang demikianlah adanya, termasuk di dalam keislaman juga, bahwa intisarinya adalah la ilaha illallah gitu. Kita meskipun di mana ada tertulis, mungkin ada orang bertanya di mana ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu di dalam Al-Qur'an kan tentu tidak ada demikian, tapi intisarinya, konsepnya. Nah, dan juga tentang tauhid, konsepnya ya demikianlah, karena memang itu yang diajarkan dari awal, bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain pencipta. Kemudian karena waktu itu adalah orang mengibadahi berbagai macam ilah, berbagai macam sembahan, berbagai macam, kalau teman-teman bilang Allah gitu kan, berbagai macam ilah gitu. Dalam rangka ya itu tadi yang saya katakan Pak, Islam berangkat dari pagan Quraisy. Karena mereka menyembah banyak ilah-ilah, Muhammad membawa satu pesan pada waktu itu, menyembah satu Tuhan. Itu bicara mengenai keberapaan jumlah Allah yang harus disembah. Tapi kalau Kristen itu backgroundnya Yahudi. Nah, kata tauhid sendiri itu kan bukan wahid, Pak. Tauhid itu kan artinya penyatuan. Seperti kesatuan sepak bola atau PBB.
Iya dong, itu kan menyatukan. Coba sekarang bisa buka Google Translate enggak? Kita lihat apa kata tauhid. Apakah benar tauhid itu wahid atau tauhid itu artinya kesatuan? Tauhid itu artinya conjunction atau penggabungan atau penyatuan atau menjadikan satu. Ngerti ya? Jadi yang banyak itu diikat jadi satu. Itu namanya tauhid. Bisa buka Google? Kita lihat arti kata tauhid. Saya tanggapi Bu Sofiatul aja langsung, nggak masalah. Jadi sebagaimana selalu saya katakan sama teman-temannya, rasa bahasa kepada para pengguna bahasa di zaman bahasa itu diucapkan, itu yang penting kita pegang. Sama kalau kita. Oke, mengapa sebentar. Mengapa tidak menggunakan kata wahid yang artinya Tuhan itu satu? Mengapa menggunakan kata tauhid yang artinya menyatukan ilah-ilah di Ka'bah ini di dalam satu panji nama yaitu Allah? Bukan menyatukan ya, karena di dalam istilah la ilaha illallah. Pak, tauhid itu artinya kesatuan Pak, seperti kesatuan PBB itu loh Pak. Orang Arab tuh kalau mengatakan sekarang kesatuan negara-negara Arab itu pakai kata tauhid Pak, bukan wahid. Mudeng sampean. Baik. Izinkan saya selesai dulu. Yang dimaksud tauhid di sini bukan tauhid dalam artikan lata mana usah kita jadikannya dalam satu panji Allah, tidak demikian. Bahkan dihancurkan, di bumi hanguskan. Ini kan demikian. Kalau seandainya seperti yang Ibu pahami atau minimal seperti yang saya pahami dari bahasa Ibu, tentu ini dikumpulin jadi satu, enggak, malah dihancurkan kan gitu. Itu poinnya, menyingkirkan. Enggak semua sih, ditinggalin dua, batu sudut Yamani dan batu hitam itu yang ditinggalkan Muhammad. Iya, karena bukan itu yang disembah. Karena enggak dijadikan sembahan. Itu yang disembah Pak, batu hitam itu dewi alat, itu dewi kesuburan alat. Nah, pertanyaan saya, tauhid, back to the tauhid. Mengapa Anda tidak menggunakan istilah wahid yang artinya satu Tuhan seperti di dalam gereja Kristen Ortodok? Kami menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang wahid, ilaha wahid. Mengapa Anda menggunakan seperti persatuan bangsa-bangsa, diikat jadi satu Pak Allahnya? Baik. Satu, pertama rasa bahasa pada waktu itu ya memang demikian, bahwa yang dimaksudkan Bu, ini bukan rasa bahasa. Saya tahu kalau kitab Bapak itu bentuknya puisi, makanya nggak bisa. Sebentar. Saya tahu Quran itu bentuknya puisi atau saja, makanya nggak bisa diterjemahkan. Pertanyaan saya, kata tauhid itu tidak pernah digunakan untuk kata wahid atau satu. Arab mempunyai bahasa sendiri wahid atau satu. Yang saya pertanyakan, mengapa Anda menggunakan kata tauhid yang artinya menyatukan ilah-ilah itu di bawah satu nama yaitu panji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sama saja kalau Bu Sofi mengatakan, kenapa orang Malaysia mengatakan open the TV please? Padahal maksudnya adalah suruh nyalakan TV. Dia tidak menggunakan turn on the TV please, tetapi pertanyaan saya, orang Arab mengenal kata wahid yang berarti satu dalam hitungan numerik. Begitu juga dengan orang Yahudi yaitu yahid. Tetapi kata ehad itu tidak berarti satu. Ehad itu artinya satu kesatuan. Nanti saya bisa buktikan kepada Bapak. Kata ehad pertama kali digunakan untuk yom ekad, yaitu kesatuan antara malam dan siang. Tuhan mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi, eref dan boker, itulah yom ekad. Ekad itu selalu merupakan satu kesatuan. Ketika Tuhan mengatakan maka laki-laki akan meninggalkan keluarganya menjadi satu dengan istrinya, dia mengatakan menjadi yom bashar, menjadi satu daging. Kata eka tidak pernah digunakan sebagai numerik tunggal, melainkan satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan. Pertanyaan saya, Pak, mengapa Anda menggunakan kata tauhid yang artinya menyatukan ilah-ilah di Ka'bah di dalam satu panji nama yaitu Allah Subhanahu wa taala? Iya, maka di dalam Quran dikatakan, apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu ilah yang satu saja? Artinya ketika Muhammad membawa pesan tauhid, itu dia mau menyatukan ilah-ilah di Ka'bah itu, sehingga orang-orang pagan Quraisy berkata, apakah Muhammad mau menjadikan ilah-ilah itu menjadi satu saja? Itu pertanyaan saya. Mengapa tidak menggunakan kata wahid tetapi tauhid? Tadi saya terlempar kayaknya. Kedengaran nggak suara saya tadi, Bu? Menjelaskan. Halo? Terlempar apa ya? Halo, ya. Jadi mungkin saya ulang sedikit. Ya. Saya ulang lagi. Sebenarnya pertanyaan tersebut tidak perlu ditanyakan poinnya. Kenapa? Sama saja kalau orang Malaysia mengatakan, ya, open the TV please, buka TV please, padahal maksudnya nyalakan TV. Sama kalau saya bilang matikan lampu, kenapa saya harus pakai kata matikan? Karena saya orang Makassar gitu. Matikan berarti melampu, emangnya lampu punya nyawa, punya roh? Kan tidak demikian, kan seperti itu.
perbandingannya salah Pak, karena yang dibandingkan ini antara bahasa Arab dengan bahasa Arab, bukan bahasa tidak seperti bahasa Indonesia dengan bahasa yang kita pahami dari bahasa Arab yang kita pahami dari Arab. tauhid, baik yang kita pahami dari tauhid, dari sejarah, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwa menyingkirkan semua yang disembah, menyingkirkan semua perantaraan. Apakah pada masa Muhammad sudah bicara soal tauhid, Pak? Pak Kata tauhid itu sudah ada ya? Pak Stefan, maaf ya. Pak Innama Stefan. ilahukum ilahu wahid. Ya. Sebentar, sabar. Jadi kata wahada yuwahidu. Ya, artinya menyatukan atau kesatuan, bukan berarti wahid. Artinya menjadikan satu. Artinya diikat jadi satu. Sampai sekarang orang Arab kalau mengatakan kesatuan negara-negara Arabia itu pakai kata tauhid seperti persatuan bangsa-bangsa. Nah, itu pertanyaan saya, seperti Anda mempunyai tauhid itu ada 3 macam tauhid, ada 3 macam menyatukan. Ya, kesatuannya ada 3 macam tuh. Tauhid al-rububiyah, tauhid apa itu saya pernah bahas. Ya, itu semua sifat-sifat Allah dijadikan satu. Artinya yang banyak itu dijadikan satu, itu kata tauhid. Mengapa Anda tidak menggunakan kata wahid? Apakah Allah Anda terdiri dari kami yang adalah banyak sehingga Anda mentauhidkan si kami ini? Jadi kalau saya bilang sama Pak Erben, berarti Pak Erben banyak. Inilah yang saya katakan selalu, ya, memahami bahasa. Itu Allah Anda adalah kami, ya kan? Allah Anda adalah kami, ya kan? Pertanyaan saya, mengapa Anda menggunakan kata tauhid yang berarti banyak yang diikat menjadi satu atau disatukan? Silakan. Saya juga mengatakan kata kami, ya. Seringkali kami di sini ngomong ya kami. Apakah saya berarti saya banyak? Iya, berarti kamu banyak karena kata kami itu tidak pernah dikenal sebagai sesuatu yang majemuk plural majesty di dalam bahasa Arab. Wayolah. Ini lebih. Ya, ini lihat ya Pak. Lihat ini. Bapak bisa lihat screen-nya. Tauhid itu artinya unification atau menyatukan. Jadi kalau ya, saya kesatuan. Saya bilang antum, harusnya saya bilang anta sama Pak Erben, tapi saya bilang antum itu artinya Pak Erben banyak. Di sini Bu Sofia tuh apa terlalu memaksakan pola pikirnya kepada apa namanya orang yang nggak berpikir demikian gitu. Oh bukan. Ini karena dari orang Arab sendiri yang ngomong bahwa tauhid itu artinya kesatuan. Tidak ada. Ya, tauhid sampai sekarang juga berarti kesatuan. Kalau wahid itu baru satu secara numerik. Aduh. Bu, itu sampai sekarang Pak. Bapak tanya sama orang Arab sekarang. Wahid itu artinya satu secara numerik. Tapi kalau tauhid itu menjadikan satu. Artinya yang banyak itu diikat jadi satu. Kayak sapu lidi gitu Pak, diikat jadi satu. Itu namanya tauhid. Baik. Sekarang pertanyaan saya, Bu, memangnya cuma Bu Syofiatul yang pernah ketemu orang Arab gitu? Sehingga begitu kencengnya bahasa. Saya nggak pernah ketemu orang Arab, tetapi kami mempunyai apologet ex-Muslim. Ya, jadi orang Arab sampai sekarang kata bahasa tauhid itu seperti sapu lidi diikat jadi satu Pak. Itu namanya dijadikan satu. Mudeng ya? Kalau satu secara numerik namanya wahid. Mudeng? Enggak masalah, itu poinnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah. Itu problem. That's a problem. Karena this become your doctrine and that will be a problem. It's not the problem. It's not the problem. That is a big problem. That is a big problem because your God is us. Your God is kami atau banyak. Okay, I want to let you speak. Okay, tell me your point. Okay. My point is Allahmu Muhammad membawa pesan monoteisme, menyatukan ilah-ilah itu menjadi satu nama. Seperti di dalam Quranmu, itu namanya tauhid. Okay, but unfortunately, our history, Islam history is not like that, not like what you're saying. Your history, ilah-ilah yang ada di Ka'bah itu ada 360 berhala, ditinggalin 2 sekarang. Your history said, your history said, ya ilah-ilah yang banyak itu dijadikan satu, disingkirin tinggal 2, batu Yemen dan batu hitam sekarang. That is your history. No, I know that is the history, but there is no history about the Arabs that worship, about the Blackstone, or about the Hijr Ismail. There is no. Nothing. You want to know about the Blackstone history? You want me to tell you about the Blackstone? It's from your perspective. It's not like that. It's not my perspective. It is in your book.
When I talk about Islam, Islam is not my tafsir or your tafsir. When I talk about Islam, we get it from your own book, for your own scholars about the Black Stone. Do you really want to know about the Black Stone now? Do you really want me to tell you about the Black Stone? Language Indonesian. Oh ya. Tentang most of people here do not speak English, speak Indonesian. So I don't know. Begini ya Pak, saya coba jelasin Pak. Gini aja. Angka satu bagi kami. Jangan. Baik, terima kasih. Saya apa namanya? Mohon maaf. Ya, silakan Bapak sekalian. Pak Sumarlin. Kenapa si Nandar bikin kaos tauhid jari telunjuknya cuma satu, Pak? Bisa jelasin nggak, Pak? Maksudnya Nandar bikin kaos, jadi ya maksudnya kalau yang saya pahami ya bahwa ini mungkin ya yang saya pahami ya kenapa kami menunjuk satu, maksudnya satu sembahan, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari dua frase. La ilaha artinya tidak ada sembahan, singkirkan semua sembahan, buang semua dulu, illallah kecuali Allah gitu. Kemudian ada namanya al-isbat, penetapan. Pak Sumarlin, kalau jarinya satu kan kata Bu Sophie wahid, jarinya cuma satu, Pak. Wahid, ahad, dan semua hal-hal yang seperti itu artinya maksudnya bahwa satu aja sembahan, itu yang dimaksud. Jadi kita. Lalu kenapa ada tauhid al-rububiyah, tauhid al-wasifat? Mengapa tuh sifat-sifat yang banyak dan apa tuh? Baik, kalau itu dijadikan satu. Artinya menyatukan, menjadikan satu. Oke, Lady, juga ada listen. Oke, baik. Pertama, ya, kenapa dirumuskan tadi konsep-konsep seperti itu? Nah, seperti yang Pak Erben juga jelaskan bahwa ada konsep-konsep, memang kita merumuskannya. Karena manusia mulai banyak yang memahaminya, get it wrong, salah Pak. Tauhid rububiyah semua, jadi di zamannya Muhammad SAW, orang tauhid rububiyah bertauhid rububiyah semua. Mereka mengenal bahwa pencipta saya Allah, gitu kan. Mereka tahu itu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya arti kata tauhid. Nih ya, Pak, ada 3 macam tauhid menurut Ibnu Tamiyah. Ya, yang pertama nih ada 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah. Ya, artinya menjadikan satu, Pak. Bukan wahid. Ya, yang kedua nih, tauhid apa lagi nih? Tauhid uluhiyah. Itu juga menjadikan satu. Jadi Bapak itu berbohong ketika mengatakan tauhid itu sama dengan wahid. Yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama yang banyak itu dijadikan satu, ditauhidkan. Artinya arti kata tauhid itu adalah menjadikan satu. Seperti tahu nggak sapu lidi yang diikat jadi satu. Inilah kerepotannya begini. Kalau orang Islam membicarakan ingin menjelaskan kekristenan, di situ kerepotannya sama dengan ibu sekarang. Orang Kristen ingin menjelaskan keislaman. Oke, pertanyaan saya Bapak jelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengapa yang banyak itu dijadikan satu? Baik. Pertanyaannya bukan mengapa yang banyak itu dijadikan satu. Cukup pertanyaannya tolong dijelaskan apa tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, apa tauhid asma wa sifat. Karena pertanyaan saya sebenarnya bukan tentang itu. Pertanyaan saya tentang kata tauhid. Mengapa ulama Anda mengatakan itu ditauhidkan, artinya dijadikan satu? That is my question. Ya memang dijadikan satu. Jadi gini, seperti saya bilang tadi. Ya sudah, stop sampai di situ. Artinya kata tauhid itu yang banyak dijadikan satu. Cukup. Ya, saya tidak mau tahu tentang rububiyah. Saya sudah belajar, Pak, itu saya sudah bikin videonya. Ya, tauhid. Yang pertanyaan saya adalah Anda mengakui bahwa kata tauhid itu artinya yang banyak dijadikan satu. Tauhid artinya mengesahkan. Jadi itu adalah kata kerja. Artinya itu inisiatif manusianya. Ya, paham. Iya, cuma kalau dibawa kepada pengertian bahwa yang banyak itu dikumpulin menjadi satu, itu yang tidak demikian pemahamannya, kan itu yang ingin saya sampaikan. Jadi arti asal sebuah kata itu tidak menjadikan dia tidak bisa bermakna yang lainnya saat dia digunakan pada satu occasion. Oke, jawab saya dengan tegas. Apakah tauhid sama dengan wahid? Tergantung penggunaannya ya, konteks. Nah, nggak bisa. Makanya tauhid itu nggak sama dengan wahid, Pak. Wahid itu satu secara numerik dalam bahasa Ibrani yahid. Yahid itu berbeda. Sebentar. Saya jelaskan ya, Pak.
Yahid di dalam bahasa Ibrani Alkitab kami itu berbeda dengan Echad. Ya, ini Pak Dwi masih ada nggak sih? Echad itu saya jelaskan ya Pak ya. Saya jelaskan lagi ini termasuk perlu ngajarin saya tentang agama saya. Termasuk saya jelaskan Alkitab saya. Ya, saya nggak ngajarin agama Bapak. Saya ambil dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan itu dijadikan satu. Ya, dan tauhid kalau Bapak lihat sekarang orang Arab menyatakan itu artinya dijadikan satu. Jadi saya tidak membuat mentafsirkan agama Anda. Saya selalu ngambil dari apa yang ulama-ulama Anda katakan. Saya jelaskan kata Echad. Kata Esa, ya, ini orang Kristen perlu tahu nih. Esa itu bukan satu secara numerik. Esa itu artinya kesatuan. Kata Echad pertama kali dipakai di dalam Alkitab kita. Anda bisa ada yang bisa sharing Alkitab nggak di sini? Kesatuan tuh Eka. Pak Dani nanti Pak Dani. Tolong sharingin Alkitab kalau bisa yang literal Ibrani translation. Ada nggak Ibrani? Adanya Ibrani Inggris ya? Ya, sudah. Ya, I hope you can speak English. Dengar itu udah. Yang suami istri jadi satu digunakan kata Echad. Tolong kita buka Kejadian 1, Pak Bang Apiang. Kalau bisa ya, literal Ibrani English translation. Oke, sebentar. Bentar ya, saya bukakan. Saya dulu kalau ada. Karena ini banyak orang Kristen juga taunya Echad itu satu tunggal, enggak ya? Echad itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan. Kalau kamu mencoba menguraikan keekatan kesatuan, dia kehilangan hakikatnya. Ya, diam dulu Pak Dani, saya jelasin. Ini buat orang Kristen. Ya, orang Kristen kebanyakan mengatakan Echad itu satu. Salah. Echad itu unity. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mencoba memisahkannya atau menguraikannya, dia kehilangan hakikatnya. Contoh, saya kasih contoh yang paling kecil. Ya, saya kasih contoh yang paling kecil supaya Anda bisa membayangkan kebagaimanaan Allah kita itu. Ya, Allah yang Esa itu tidak bisa dipisahkan dengan firman atau logosnya dan rohnya yang kekal. Nggak bisa. Kalau kamu mencoba memutilasi Allah, kamu mencoba memisahkan Allah dari firmannya, Allahnya koplak. Karena dia nggak punya akal pikiran, nggak punya logika. Ya, Yesus itu logos. Yesus itu adalah logikanya Allah, hikmat Allah, kecerdasan ilahi. Dia adalah gambaran Allah yang sempurna. Kalau Anda mencoba memisahkan Allah dengan rohnya, maka Allahnya itu mati. Ya, karena roh Allah itu merupakan sumber hayat ilahi. Ini yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita, Yohanes Damaskus, ketika dia pertama kali berapologi dengan Muslim. Orang Kristen tidak tahu kebanyakan bagaimana cara menjelaskannya ini. Ya, orang Kristen harus tahu bagaimana menjelaskan konsep Trinitas ketika agama kita diserang. Ya, Anda harus berapologetika untuk menjelaskan ini. Ingat teman-teman Kristen, tolong di-mute dulu dong yang. Ingat teman-teman Kristen, ya tadi di pembukaan kita sudah bicara panjang lebar. Tuhan yang kita sembah, Allahnya Abraham, Yisak, dan Yakub is not the same God. Bukanlah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah. Saya peringatkan ada orang Kristen. We worship a different kind of God. Tuhannya orang Muslim tidak pernah berfirman kepada para nabinya. Tidak seorang nabi pun pernah mendengar suara Allahmu. Dan tidak punya roh. Spirit is not one of the attribute of Allah. Itu berbeda dengan Allah Abraham yang kita sembah. Allah Abraham have the spirit. Ya, ada roh kudusnya yang kita sebut Ruach HaKodes atau roh Allah. So we have a different God. Remember that. Tuhan Allah kita, ya, rumahnya tidak di Mekah. Tuhan Allah kita nggak di Arab. Tuhan Allah kita mengatakan di satu Tawarik kepada Salomo, sekarang aku telah memilih Yerusalem. Dan aku telah menguduskan kota ini supaya namaku selama-lamanya tinggal di situ, di Yerusalem. Dan doa yang dipanjatkan dari tempat ini, aku mendengarnya. Ya, ingat itu orang Kristen. Before you do something stupid, which is convert to Islam. Ya, hanya Injil yang benar, Injil yang sejati yang bisa membawa kamu kepada keselamatan. Ya. Nah, ini sekarang kita buka Kejadian 1. Hari pertama,
Kejadian 1 ayat 5. Jadi 1 ayat 5. Ya, sebentar. Ya, ini juga saya pakai. Ini this is a good application. Saya harap orang Kristen yang apologet terutama memakainya. This is a literal Hebrew translation from Hebrew to English, ya. Ini kita pakai Leningrad, kodeks Leningrad, ya, yang ada di sini. Yaitu Masoretic text yang disimpan di Rusia, di Leningrad. Ya, kita pakai kodeks Leningrad di sini. Nah, Kejadian 1 ayat 5, lihat nih. Wayikra Elohim, ya, dia menamai apa? Terang itu Laor Yom. Yom itu artinya day atau hari. Turun lagi, Mbak. Wekosek, Welakosek, kegelapan itu. Welakosek, Kara, dinamai Tuhan apa? Lailah. Lailah itu artinya malam. Ya. Turun lagi. Jadilah petang, Eref. Dan jadilah pagi, yaitu Boker. Turun lagi. Yom, stop. Apa itu? Tuhan menamai Eref dan Boker, petang dan pagi apa? Yom Echad. Ini adalah kata Echad pertama kali ada di dalam Alkitab kita. Ya, the law of the first mention, di mana kata pertama kali disebut di dalam Alkitab kita itu very very important, penting. Ya, di mana ada kata itu pertama kali disebut di dalam Alkitab kita itu penting sekali. Ya, kata Echad pertama kali dipakai untuk menyebutkan kesatuan antara siang dan malam. Eref dan Boker, Yom Echad. Ya, artinya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Satu hari itu ya malam dan siang dan malam. Itu satu hari. Hari itu bukan hanya malam, hari itu bukan hanya siang. Satu hari itu ya malam ya siang gitu, 24 jam. Dan sekarang kita Kejadian 2 ayat 24, Pak, coba. Berarti Bu Sophie, Pak, morning itu pagi itu boker ya? Boker, betul. Kalau pagi-pagi saya juga boker, ya. Lanjut Bu Sophie. Kita lihat Kejadian 2:24. Ini yang dikatakan, ini Musa menulis tentang the origin of marriage, asal muasal perkawinan di sini. Dikatakan apa itu? Therefore shall leave a man, jadi laki-laki meninggalkan keluarganya atau ayah ibunya di dalam bahasa LAI kita. And his father and his mother, turun lagi. And be joined to his wife, turun lagi, turun Pak. They shall become apa? Lebashar echad, one flesh, satu daging. Ini yang dinamakan the origin of marriage. Ini asal muasal perkawinan itu ada di Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki dan perempuan, ketika mereka, apakah perkawinan itu laki-laki atau perempuan saja? Dua-duanya. Yang namanya perkawinan itu laki-laki dan perempuan. Ya, jangan keliru ya. Laki-laki sama laki-laki, cewek sama cewek nggak boleh. Ya, perkawinan itu laki-laki sama satu orang perempuan, ya, bukan 4 perempuan. Satu laki-laki, satu orang perempuan. Ini Tuhan menetapkan di dalam Taurat Musa. Jadilah mereka apa? Bashar Echad. One flesh. Ibu Sophie, saya ralat dulu Bu Sophie. Satu laki-laki, satu wanita yang dewasa. Ya, satu lagi, wanita dewasa dong Pak. Ya kalau nggak dewasa Bu nggak boleh, salah itu. Ya. No, let's see. Nah sekarang kita balik mungkin Pak, jangan ditutup Pak. Kita lihat penciptaan manusia. Apa itu Echad? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oh ya, sebentar Bu, sebentar sabar. Ya, Kejadian balik lagi Bu. Halo? Ya. Habis saya jelaskan ini, nanti Pak Erben tadi yang sudah jelaskan panjang lebar sudah bagus sekali. Ya, Allah kita itu Esa. Nanti kita masuk ke Shema Israel ya, Ulangan 6 ayat 4. Kemarin kayaknya siapa ya? Jaka ada di sini nggak ya? Jaka menjelaskan dengan bagus sekali. Nanti kita minta Jaka ya yang menjelaskan. Ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keluar itu bukan satu entitas, tapi jamak. Kata Adam itu artinya jamak. Artinya umat manusia. Human race. Kalau Adam itu menunjuk kepada manusia yang pertama.
Ya, jadi kata sandang di dalam Alkitab kita very important. Sayangnya LAI itu kadang-kadang nggak pakai kata sandang. Kata sandang itu sangat penting ya di dalam kaidah penerjemahan. Ketika dia mengatakan kita menciptakan Adam, itu yang keluar jamak tuh. Makanya dikatakan Tuhan meniupkan nesemah hayim, artinya nafas kehidupan. Ada kejamakan di dalam diri Adam. Yang namanya manusia itu merupakan satu kesatuan yang echad antara roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kamu mencoba memisahkan roh, jiwa, dan tubuh, manusia itu akan kehilangan hakikatnya. Itu namanya echad. Ya, ketika tubuh manusia dipisahkan dengan rohnya, kamu nggak bisa disebut manusia lagi. Kamu akan kehilangan hakikatmu sebagai manusia. Tubuhmu disebut mayat, rohmu disebut hantu. Kalau kamu akal budimu, logikamu, logosmu ini diambil dari manusia, kamu akan jadi seperti binatang. Ya, kita bisa baca di Daniel 4. Ketika Raja Nebukadnezar diambil logosnya sama Tuhan, diambil akal budinya sama Tuhan, kemudian dikasih akal budi binatang, Daniel 4. Apa yang terjadi pada Nebukadnezar? Dia nggak bisa ngomong kayak manusia. Nggak bisa berkomunikasi, rambutnya gondrong panjang, dia kukunya panjang, dia berjalan seperti binatang, dia makan rumput kayak sapi. Karena akal budinya diambil dari Nebukadnezar. Mungkin bahasa Indonesianya aja nih, Pak. Dari 4, kita lihat bahasa Indonesianya gendeng. Bahasa Indonesianya gendeng. Nah, tapi gendeng itu belum diambil loh, Dom. Gendeng itu kan masih bisa berkomunikasi. Maksudnya dia hilang akal tapi nalarnya kan masih ada gitu. Tapi kalau akal budi diambil, itu dia benar-benar kayak binatang. Artinya dia tidak punya kesadaran diri bahwa dia manusia. Nah, logos itu juga artinya kesadaran diri loh. Ya, kalau Allah tidak punya logos, iki koplak jenenge. Ya, sama kayak patung berhala itu tidak punya logos. Kamu keplak, namamu siapa? Dia tidak bisa memperkenalkan dirinya. Kita nggak bisa tahu apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Ya, saya setuju dengan Edis TV mengatakan Allah yang sejati adalah Allah yang hidup, the living one. Allah yang hidup itu artinya dia mempunyai logos dan dia mempunyai roh di dalamnya. Dan ini Allah yang berbeda dengan Allah di dalam Quran, teman-teman. Jangan salah pilih Allah ya. Anda salah pilih Allah, neraka upahnya. Ya, ini urusannya surga dan neraka nih. Ya, bukan kayak salah potong rambut. Ya, bukan kayak salah pilih baju. Ini urusannya salah pilih juru selamat. Salah menyembah Allah. Ya, Anda beriman kepada sesuatu yang keliru. Ya. Jadi iman itu kemarin saya sudah ngomong sama siapa tuh yang kemarin masuk ke sini, saya lupa lagi. Boleh kamu beriman, tapi imanmu tuh tidak berkorelasi dengan fakta kebenaran. Kamu boleh beriman bumi itu datar. 1000% kamu yakini bumi itu datar. Tetapi fakta kebenarannya bumi itu bulat. Jadi mau kamu imani sampai ngesot, sampai ngesot kamu imani bumi itu datar. Fakta kebenarannya tidak pernah mengatakan bumi datar. Ya, mau kamu imani ya, matahari terbenam di kolam lumpur hangat, 1000% saya beriman. Fakta kebenarannya menyatakan berbeda. Jadi apa yang kita imani itu belum tentu sesuatu yang sebenarnya. Makanya saya mengatakan bagaimana kamu tahu apa yang kamu imani itu benar? Bagaimana kamu tahu Allah yang kamu imani, yang kamu berdoa kepadanya sujud sehari 5 kali, itu adalah Allah yang benar? Bagaimana kamu tahu? Sedangkan Allahmu tidak pernah menyatakan dirinya, kamu dengar suaranya saja tidak. Berbeda dengan Allah Israel, dengan Allah kita. Karena dia mempunyai roh kudusnya, dia menyatakan dirinya kepada kita. Kita bisa berkomunikasi dengan Bapa dan kita bisa mendengar suaranya. Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu sangat penting. Tuhan itu mengenal kita dengan nama kita. Ya, ini Allah yang berbeda, different God. Saya harap orang itu jangan pernah salah pilih atau Anda mengambil keputusan yang keliru. Sampai di situ dulu, Bang Apiang. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Mantap sekali. Nah, mungkin kita kasih kesempatan dulu yang angkat tangan. Ibu Dewi, bisa dilanjutkan habis ini Jason. Ya, silakan Ibu Dewi. Tolong yang co-host bukain dong. Saya di HP nih. Sebentar, Bu. Sebentar. Ya, silakan Bu. Buka mic-nya, Bu.
Baik, terima kasih. Ini tadi saya itu seperti terjebak antara Pak Sumarlin dengan Bu Sufiatul. Saya hanya mau di tengah-tengahnya seperti ini, kasih pendapat seperti ini. Pertanyaannya kan tadi, bagaimana Pak Sumarlin mengimani bahwa yang tauhid itu yang benar? Padahal Bu Sufiatul mengatakan bahwa Tuhan di Alkitab yang benar itu bukan satu dalam arti jumlah, tapi satu kesatuan, gitu kan ya. Kalau ini saya jembatani, supaya kita itu saling mengerti saja, saling memahami saja, tidak memaksakan apa yang kita pahami pada agama kita sendiri terhadap agama orang lain ya. Itu seperti ini. Pak Sumarlin itu mengimani bahwa tauhid kepada satu Tuhan itu artinya Tuhan yang memang tidak punya roh, tidak punya firman yang hidup seperti Tuhan yang di Alkitab. Sehingga yang disebut tauhid oleh Pak Sumarlin itu adalah ya Allah yang tunggal yang sehingga dia untuk supaya firman-Nya sampai ke bumi saja itu harus ada makhluk lain yaitu Jibril yang membawa. Gitu kan? Sehingga ada Jibril, ada Muhammad. Kalau tidak ada Jibril dan tidak ada Muhammad, maka firman-Nya Allah ini tidak akan sampai ke bumi. Tapi itulah tauhid menurut Islam. Itulah yang benar menurut Islam. Mengapa Islam mengajarkan Islam satu-satunya agama yang benar? Karena siapa yang ngomong ini? Yang ngomong adalah Allah. Dan siapa yang menyembah Allah? Hanya orang Islam. Jadi tidak mungkin Tuhannya umat Islam itu berkata Hindu agama yang benar. Tidak mungkin, karena agama Hindu itu tidak menyembah dia. Tidak mungkin Kristen agama yang benar, karena orang Kristen tidak menyembah dia. Jadi saya sebagai orang Kristen, kalau ada umat Islam berkata, loh yang benar itu yang tauhid, yang benar itu agama Islam, monggo silakan imani, karena memang seperti itulah kitab sucinya. Nah, sedangkan tauhid atau monoteisme yang ada di Alkitab itu adalah satu Tuhan yang berdaulat dengan firman dan rohnya sendiri. Berdaulat dan berkarya dengan firman dan rohnya sendiri. Kata ehad, benar seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Sufiatul, benar sekali, tetapi dalam konteks Ulangan 6 ayat 4, dalam surat-suratnya Musa, kitab-kitabnya Musa itu, kalau itu dihubungkan dengan Keluaran 3:14, di mana yang punya nama ini berkata Ehyeh Asher, Ehyeh aku adalah aku sebagaimana adanya aku, kemudian dihubungkan dengan pujian Musa di Keluaran 15 ayat 11, siapakah yang seperti engkau, ya YHWH, di antara para ilah, siapakah yang seperti engkau? Jadi syahadat atau pengakuan iman yang diajarkan Musa di Ulangan 6 ayat 4 yang kemudian ditegaskan lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29-30 itu pengakuan bahwa yang namanya YHWH itulah Tuhan kita, bukan yang lain. Dan bahwa YHWH itu ehad, artinya dia itu bukan hanya sekedar satu, tapi dia itu unik, satu-satunya, tidak ada yang seperti dia, sehingga tidak boleh dianggap sama dengan siapapun. Jadi monoteisme berdasarkan Alkitab itu adalah Tuhan, satu Tuhan yang berkuasa, berkarya dengan firman dan rohnya sendiri. Dan itulah yang dimaksud ehad. Selain tadi kesatuan, juga itu keunikan, keperbedaan dengan ilah-ilah lain. Kan tidak ada yang seperti YHWH Tuhan di Alkitab itu kan tidak ada yang seperti dia. Apakah ada ilah lain yang punya firman yang bisa datang secara fisik berinteraksi kepada manusia di bumi? Tidak ada, hanya Tuhan YHWH saja. Adakah ilah lain yang memandang manusia sebagai anak-anaknya sehingga berkenan dipanggil Bapa kami, Avinu? Ada? Tidak ada, hanya dia saja.
Itu salah satu mengapa dia unik. Adakah ilah lain yang berkarya dengan rohnya sendiri? Tidak ada. Ilahnya Pak Sumarlin, roh yang disebut roh Allah itu berdasarkan tafsirnya Kemenak RI, tafsirnya Al-Jalalain, ya, di surah Maryam ayat 17 yang disebut roh Allah itu adalah roh makhluk lain, yaitu yang namanya Jibril. Sehingga ini roh makhluk ciptaan. Artinya kan ini ada perbedaan konsep, ada perbedaan pengertian yang tidak bisa kita paksakan satu sama lain. Bahwa Pak Sumarlin tidak bisa menjudge orang Kristen Tuhannya banyak. Enggak, karena hanya satu Tuhan yang berdaulat dan berkarya dalam 3 mahakarya ilahi dengan firman dan rohnya sendiri. Tidak ada makhluk lain terlibat. Dalam karya penciptaan misalnya, Elohim berkehendak mencipta. Kuasa firman-Nya bekerja sehingga langit dan bumi tercipta hanya dengan satu kalimat, jadilah. Kemudian rohnya bekerja, kuasa rohnya bekerja memberi kehidupan kepada semua yang diciptakan. Kemudian dalam karya penyelamatan, keselamatan, Elohim berkehendak semua orang berdosa yang bertobat diselamatkan. Lalu dia mengutus firman-Nya sendiri datang ke bumi sebagai Mesias untuk menggenapi karya itu. Setelah itu selesai dengan nama Yesus, ya tadi dengan nama Yesus, yaitu firman Tuhan sendiri, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, kemudian Tuhan mengutus rohnya sendiri. Kenapa ini disebut ilahi? Karena tidak bisa didelegasikan kepada makhluk ciptaan. Mencipta tidak bisa didelegasikan. Kemudian menyampaikan firman-Nya, menyampaikan isi hatinya, itu juga mengandung otoritas, sehingga yang disebut nabi di tanah itu adalah orang yang berinteraksi langsung dengan firman Tuhan, bukan yang menerima wahyu dari pihak ketiga. Jadi pengertian nabi saja sudah beda dengan pengertian Islam. Kalau yang di Islam, Muhammad disebut nabi padahal dia sama-sama menerima wahyu melalui Jibril, sama seperti Maryam ibunya Isa. Tapi Muhammad disebut nabi. Kalau di Alkitab, nabinya YHWH ini tidak menerima dari Jibril, tidak menerima dari Gabriel atau malaikat lain atau pihak kedua atau ketiga, tetapi dari pihak ketiga maksudnya. Tapi langsung firman Tuhan itu datang. Ini bisa kita lihat di Yeremia 4 ayat 1 misalnya. Itu banyak sekali. Itu hanya salah satunya. Datanglah firman Tuhan kepadaku dan berkata. Yeremia tidak menulis datanglah malaikat Tuhan Gabriel kepadaku dan menyampaikan firman-Nya. Tidak menulis seperti itu, tapi datanglah firman Tuhan, firman Yahweh, ya firman YHWH kepadaku dan berkata. Jadi dia langsung menerima. Kepada Abraham juga seperti itu, kepada Musa juga seperti itu, kepada semua nabi juga seperti itu. Jadi ini sangat berbeda. Kita tidak bisa memaksakan bahwa yang benar itu yang gini, oh enggak, yang benar itu enggak bisa. Kebenaran itu relatif, maksudnya gini. Yang benar artinya gini, maksud saya, semua agama itu benar menurut kitab referensinya masing-masing. Yang benar menurut Islam, ya kata Allah yang ada di Al-Quran itu. Monggo silakan imani, yang penting jangan berlaku seperti Ustadz Somad. Menuding agama lain sudah rusak lah, sudah inilah, jangan berlaku seperti Kainama. Mengatakan ini memelintir semua ayat-ayat di Alkitab yang sudah tidak dia imani lagi. Nah itu yang tidak boleh. Demikian pula kita yang sebagai orang Kristen tidak boleh memaksakan, loh itu salah gini-gini, memakai kacamata kita sendiri, tidak bisa. Silakan imani seperti itu. Yang penting kita mau dan kita semua itu tidak menuding, memaksakan, membaca, menafsir, memakai kacamata agama kita sendiri. Karena memang berbeda. Tuhannya beda, ya namanya beda. Hukum rumahnya beda nggak, Bu? Rumahnya beda nggak? Rumahnya beda, surganya beda. Ah, surganya beda kan, Bu? Masa kita menyembah Tuhan yang sama dengan Muslim? Ya pasti beda.
Beda. Jadi surga yang dijanjikan pun beda gitu loh. Jadi semuanya berbeda, serba berbeda. Karakter dan kehendak yang mewarnai pengajaran itu jadi berbeda juga. Makanya kita tidak bisa memaksakan. Jadi gini, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Muslim nggak butuh ini karena mereka pengennya pergi ke ilah lain yang tidak pernah disebut Bapa. Tapi ke ilah lain yang menetapkan mereka sesuai yang tertulis loh ya, ini saya tidak menuduh ya Pak Sumarlin, sesuai yang tertulis di surah Maryam ayat 71 yang sudah menetapkan semua manusia masuk neraka dulu, baru nanti diselamatkan. Nah, Muslim tidak butuh Yesus yang berkata seperti itu. Yang butuh siapa? Yaitu yang percaya bahwa Tuhan di Alkitablah Tuhan satu-satunya yang benar, yang memandang kami sebagai anak-anaknya, itulah Tuhan yang benar. Dan kami tidak ingin bersatu dengan dia. Kami tidak ingin terpisah dari dia. Itu sebabnya kami butuh Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup supaya bisa bersatu sampai kepada Bapa, pada Tuhan yang berkenan disebut Bapa, yang memandang kami sebagai anak-anak ini, bukan yang menetapkan semua manusia harus masuk neraka dulu. Nah, saya kena lilin sedikit aja sudah kesakitan ya, enggak berani dimasukkan neraka, enggak ingin saya, makanya saya masuk Kristen, makanya saya butuh Yesus. Tapi Pak Sumarlin tahan, mungkin bisa, Allah cuma sebentar. Tahan sumuk, tahan panas. Tahan panas, tahan sumuk. Jadi mungkin terbuat dari teflon. Nah, mungkin seperti itu. Monggo silakan diimani. Kalau saya sih tidak. Saya kena ketetesan lilin dikit aja sudah sakit ya. Sudah kebelet misuh ini saya. Makanya saya tidak mau. Misuh. Iya toh. Kalau kita kena panas. Dewi podo-podo wong Jawane ya. Otomatis kan misuh toh jangkrik kan gitu toh Bu. Iya, jangkrik podo losor. Ya. Jadi seperti itulah. Oke lah kita berdialog, tapi jangan memaksakan. Tapi kalau ada ustadz yang ngomong mengatakan agama kita begini begitu, ya harus kita jawab memang. Tapi kita sendiri tidak boleh. Setuju Bu Dewi, harus kita jawab itu. Cangkemnya harus kudu dibungkem itu. Iya, harus ini. Kita itu agama itu cocok-cocokan ya. Yang setuju atau cocok dengan ajaran Nabi Muhammad bahwa Tuhan itu Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak punya roh, tidak punya firman yang bisa datang ke bumi sehingga nabi-nabinya itu tidak tahu gimana menerima wahyunya kalau tidak ada malaikat Jibril, tidak ada makhluk lain, dan percaya bahwa kita semua itu memang layak dimasukkan neraka dulu. Ya monggo, ikuti, monggo. Tapi orang Kristen itu menganggap kita semua ini tidak bisa menyelamatkan diri dengan usaha sendiri, karena Tuhan kami itu tidak bisa disogok. Kalau Tuhannya Pak Sumarlin mungkin dengan mungkin Pak Sumarlin dulu nanggapi supaya jangan hanya kita nanti bicara. Oh iya, sebentar. Iya. Sebentar Pak Sumarlin. Sebentar. Kasih Jason duluan deh. Jason, coba nanti terlalu banyak Kristin yang ngomong, Bro. Iya. Silakan Pak Sumarlin dulu ditanggapi supaya nanti kita tanggapi lagi Pak Sumarlin, kan enak jadi semacam arah. Mana Pak Sumarlin? Silakan Pak Sumarlin supaya jangan monolog. Yang co-host tolong bantu kalau ada yang ini tolong bantu di unmute ya. Oke, silakan Pak Sumarlin. Buka ya gimana? Pak. Jelas suara saya atau tidak? Ya, jelas. Sebenarnya banyak mesin-mesin di sini. Baik. Terima kasih banyak. Dan saya harap mohon izin dengan Bu Syopeti jangan dipotong dong kalau saya ngomong. Sudah kita persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ngomong. Terima kasih sekali juga kepada para host di sini yang telah menerima kami sebagai tamu di sini, sebagai saudara sebangsa. Ya saya setuju sekali dengan ibu siapa tadi yang barusan ngomong. Tidak perlu saling memaksakan. Tidak perlu saling menafsirkan kita memposisikan diri sebagai ahli tafsir terhadap agama lain. Agama lain silahkan jalan masing-masing. Jadi agamamu dan demikian baliknya gitu.
Itu yang ingin poin yang saya garis bawahi. Jadi nggak perlu menafsir wahid apa dan macam seperti itu. Itu sih poin yang ingin saya sampaikan. Saja. Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan tetap berbeda. Ya, Jason, silakan Jason. Tahan sumuk terbuat dari teflon, silahkan. Kalau mau masuk neraka duluan, kalau kita tidak terbuat dari teflon masalahnya ya.